Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini pada MK Bimbingan Penulisan Skripsi kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI A semester 6, hari ini kita akan menyampaikan perkuliahan pada pertemuan ke berapa ini? Sebentar saya cek dulu. Sudah masuk pertemuan ke-13 hari ini ya. Di mana hari ini kita akan melanjutkan presentasi proposal untuk kelompok 3. Setelah minggu yang lalu, pertemuan 12 sudah selesai digelar presentasi kelompok 2. Dan tanggal 11 dan hari Rabu tanggal 8 Mei yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah kita presentasikan kelompok 1. Jadi hari ini pertemuan ke-13 kita akan menyampaikan presentasi kelompok 3. Dan kelompok 3 itu adalah kelompok yang anggotanya terdiri dari 7 orang. Pertama, saudara Wildan Abdurrahman. Hadir? Hadir? Hadir, Pak. Oke. Yang kedua, Muhammad Farhan Aulia. Hadir? Hadir, Pak. Ya. Yang ketiga, saudari Kholiso Naila Lesmana. Hadir? Hadir, Pak. Ya. Yang keempat, saudari Sri Puji Mulyani. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Yang kelima, Afkarul Azki Zidane. Mana? Hadir? Hadir, Pak. Dan yang keenam, saudari Vina Rahmatika. Hadir? Hadir, Pak. Dan yang terakhir, saudara Al Fauzi Salam. Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya, siap. Dan hari ini seperti biasa, bukan seperti biasa, dan seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, akan dimoderatori oleh saudara Abdullah Nuragis. Hadir? Hadir, Pak. Jadi sudah lengkap ya, presentator plus moderator dan mustamiinnya. Oke. Dan moderator sudah siap dengan file-filenya yang sudah dikumpulkan teman-temannya? Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah ada semua. Ya, jadi nanti saudara Abdullah Nuragis akan saya angkat menjadi co-host. Saya angkat ya sekarang. Co-host yang artinya dia akan memegang kendali untuk menampilkan atau melakukan share screen dokumen-dokumen yang dibutuhkan berupa proposal masing-masing 7 anggota kelompok 3 tadi. Dan nanti kelompok 3 anggota-anggotanya bisa meminta tolong kepada saudara moderator untuk tolong Nuragis tampilkan halaman sekian, nanti biar hadir presentasinya dengan tampilan gitu ya. Jadi nanti komunikasikan saja antara misalnya Vina Rahmatika, Gis tolong tampilkan Gis halaman 4 Gis, saya akan jelaskan begini. Jadi artinya anggota kelompok 3 tidak melulu baca doang, tapi juga ada penjelasannya. Seperti apa latar belakang masalah, seperti apa rumusan masalah, seperti apa kajian atau penelitian terdahulu yang relevan, dan bagaimana metode penelitiannya. Jadi dijelaskan. Oke. Baik, saya kira sudah jelas. Dan
Nanti link absen akan saya bagikan secara private di chatroom masing-masing yang hadir hari ini. Jadi tolong nanti masing-masing kalian perhatikan apakah ada chat dari saya. Kalau ada, itu berarti tandanya kalian sudah dikirimkan link absensi. Ini untuk antisipasi supaya yang tidak hadir tidak nyelonong masuk ngabsen. Padahal yang bersangkutan tidak hadir gitu. Dan tolong kepada kalian yang sudah dibagikan link jangan di-share, jangan dibagi-bagi ke yang lain. Sudah buat kamu aja, langsung isi absensinya. Oke, paham ya? Oke, baik. Sekarang saya persilahkan kepada moderator untuk memulai. Dan sebelum dimulai saya ingatkan untuk efisiensi waktu, karena waktu kita hanya sampai jam 15.50, usahakan di manage dengan sebaik-baiknya waktunya. Jadi persentasenya kurangi, jangan terlalu banyak. Terserah kalian, terserah moderator. Misalnya dipakai timer, nah silakan dipakai. Kayak di kelas B kemarin tuh. Kelas B disiapkan sama moderatornya timer 5 menit. Kalau udah selesai, stop, ganti yang lain gitu ya. Oke, nanti tolong juga si Nur Ragis tolong di manage, dikelola, karena co-host itu juga punya wewenang untuk apa namanya, meng-cut atau mungkin mengintervensi jika ada sedikit masalah teknisnya. Oke, baik, silakan saya persilakan kepada saudara Nur Ragis untuk memulai presentasi kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Harisul Miftah, selaku dosen pengampu bimbingan skripsi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3, Abdul Ragis, di mana di kelompok 3 ini beranggotakan ada 7 orang ya teman-teman, di mana ada saudara Wildan Abdurrahman, terus Muhammad Farhan Aulia, Khalisa Naila Lesmana, Sri Puji Mulyani, Afkarul Azkiji, dan yang keenam Vina Rohmatika, dan yang terakhir yaitu Al Fauzi Salam. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, untuk mempersingkat waktu juga, dan mohon kepada para presentator untuk dilihat waktunya agar tidak terlalu lama-lama dalam menyampaikan apa yang telah dibuatnya. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu kepada Saudari Vina Rohmatika dengan judul proposalnya yaitu Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Berdasarkan Hukum Islam di KUA Kecamatan Grogol. Studi di KUA Kecamatan Grogol, Cilegon. Baik, kepada Saudari Vina, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan judul mini proposal saya. Baik, saya di sini proposal saya itu judulnya terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan hukum Islam di KUA Kecamatan Grogol. Tadi kasusnya di KUA Kecamatan Grogol, Cilegon. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait latar belakang terkait mini proposal saya. Nah, sebenarnya kita jelaskan terlebih dahulu apa sih perkawinan atau pernikahan itu. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa perkawinan itu merupakan cara yang dipilih Allah untuk jalan bagi hamba-hambanya untuk beranak. Karena pada hakikatnya itu manusia itu berpasang-pasangan ya teman-teman. Terus adapun tujuan dari pernikahan juga merupakan sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman ajaran agama. Nah, fungsinya itu di mana sebagai pelaksana pendidikan yang menentukan. Nah, terus dalam tujuan juga, adapun tujuan menurut Muhammad Yunus itu set pertama, guys. Dari pernikahan itu merupakan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Nah, maksudnya di mana kita tuh hidup berpasang-pasangan tuh agar mempunyai keturunan juga gitu. Agar ada generasi ke generasi gitu. Biar manusianya jangan dikit juga sih. Terus adapun menurut
firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 di mana bunyinya yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, langsung aja di ayat ini dijelaskan bahwa perkawinan itu merupakan jalan yang lurus, yang aman dan tentram. Dengan melakukan perkawinan akan terpenuhnya rasa kasih sayang, terus memenuhi naluri seks juga, terus menjaga anak dan cucu dengan baik. Nah, tujuan dari perkawinan juga maksudnya di sini dari yang dijelaskan oleh ayat ini agar terpenuhnya rasa kasih sayang, terus jalan lurus tuh agar kita jangan maksudnya terlarut dalam perzinahan, apalagi jangan sampai pacaran ya teman-teman. Langsung aja gitu nih. Terus menurut kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat, yaitu misakon golizon, yaitu maksudnya untuk mentaati perintah Allah dan melakukan ibadahnya. Slide kedua, guys. Terus dari tujuan perkawinan juga merupakan menurut kompilasi yaitu ada 3, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, terus langsung saja ke pengertian keluarga, di mana keluarga itu unit terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anak. Langsung saja dari keluarga sakinah itu merupakan keluarga yang menghasilkan generasi yang sangat kuat, baik secara keimanan, ketakwaan, serta memiliki akhlak yang baik. Nah, dalam Jenderal Bimbingan Masyarakat, di mana dijelaskan nomor D7199 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah bab 3, bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritualnya dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang dan dari anggota keluarga serta lingkungannya. Terus dalam kenapa saya mengambil keluarga sakinah, kan dari kata sakinah aja di situ bahwa sakinah itu tenang, damai, dan tentram dan tidak gelisah. Nah, saya juga ingin tahu itu upaya yang dilakukan KUA ini sudah dilakukan nggak di dalam masyarakat gitu. Nah, terus bahwa adapun yang dijelaskan dalam Kementerian Agama itu KUA juga merupakan tidak hanya melakukan pelayanan untuk hal ihwal keagamaan saja, akan tetapi dia juga ada program penguatan KUA yaitu melalui bimbingan haji dan balai nikah. Terus langsung saja bahwa kantor urusan agama Cilegon juga ternyata sudah melaksanakan keluarga sakinah serta membina masyarakat terkait pembinaan sakinah, yaitu pembinaannya melalui memberikan bimbingan konseling kepada keluarga yang harmonis, memberikan pelatihan keluarga sakinah. Nah, bentuk nyatanya itu bahwa membina keluarga sakinah khusus bagi para calon pengantin yang berupa penasehatan, ya biasanya pada di awal tuh kan orang menikah kan pasti panggil penghulu tuh, pasti situ ada ceramah. Cuman tapi saya di sini juga apakah akan meneliti apakah KUA juga terkait apa sih manusia orang disabilitas, apakah KUA juga menerapkan bimbingan konseling keluarga ini yang sakinah dalam keluarga sakinah. Terus apakah KUA juga telah melakukan peran dalam upayanya? Maka itu saya di sini akan menjadi pokok permasalahannya yaitu terkait bagaimana upaya yang dilakukan kantor KUA dalam pelaksanaan membina keluarga sakinah, terus kedua pelaksanaan konseling keluarga di KUA Kecamatan Grogol, ketiga yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cilegon. Nah, adapun tujuannya itu mengetahui upaya KUA Kecamatan Grogol dalam membina keluarga sakinah, kedua yaitu mengetahui pelaksanaan konseling keluarga di KUA Kecamatan Grogol, ketiga mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Grogol. Nah, adapun manfaatnya yaitu pertama ada manfaat teoritis, yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Nah, teoritis itu pada umumnya aja dalam penelitian ini saya mengharapkan
kontribusi dalam rangka pemakaian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan ajaran Islam, khususnya terkait keluarga sakinah ini. Terus manfaat praktisnya bagi penulis yaitu saya tuh ingin menumbuhkan pengetahuan dan memperoleh pemahaman terkait apa saja sih yang dalam upaya yang dilakukan oleh KUA ini, terkait upaya yang apakah KUA ini sudah melakukannya sesuai dengan hukum Islam atau belum dalam mewujudkannya. Terus rangka pemikiran bahwa dalam rumah tangga itu biasanya semua juga pasti ada yang namanya konflik ya. Nggak mungkin semuanya selaras, maksudnya semulus begitu saja, pasti ada perdebatan. Maka dari itu saya ngambil judul ini karena apakah upaya yang dilakukan KUA ini terkait permasalahan itu, apalagi dalam disabilitas ya, manusia disabilitas kan pasti nggak mungkin selaras banget, apalagi dalam kayak ekonomi dan lain-lain, pasti ada ributnya juga apalagi gitu. Terus terkait penelitian terdahulu di sini saya ngambil dua jurnal, dua skripsi, di mana skripsi yang pertama itu ditulis oleh Senarti Wijayanti dari UIN Walisongo, di mana dia judul skripsinya yaitu terkait upaya KUA dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif maslahah mursalah. Tadi kasusnya di Desa Jawisari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Adapun dari rumusan masalah yang dia teliti yaitu bagaimana peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jawisari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Terus yang kedua, bagaimana tujuan maslahah wa mursalahnya terhadap peran KUA. Nah, adapun perbedaannya itu dari segi latar belakangnya saja sudah terlihat beda. Terus persamaannya itu dari segi metodenya. Nanti kita jelasin metodenya itu menggunakan kualitatif. Yang kedua yaitu dari skripsi yang ditulis oleh Andire Kadri, IAIN Palopo, di mana judulnya itu Bimbingan Pernikah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bajo, Kabupaten Lau. Nah, situ juga sama aja perbedaan dan persamaannya juga dari segi latar belakangnya saja sudah beda yang saya lihat. Terus dari segi rumusannya juga beda. Persamaannya itu dari segi metode penelitiannya menggunakan kualitatif serta jenis penelitiannya juga. Nah, adapun metode penelitian ini pertama yaitu dari lokasi penelitian. Lokasinya itu di mana di kantor KUA yang letaknya di Grogol, Cilegon. Karena KUA ini telah melaksanakan bimbingan keluarga. Kalau kalian mau ke KUA Cilegon, boleh. Kalau mampir juga boleh. Terus yang kedua, sumber data. Data ini digunakan data primer dan data sekunder. Kenapa saya menggunakan data primer? Karena data primer ini merupakan data yang diperoleh dari topik dengan menggunakan perangkat serta pengumpulan informasinya. Pengumpulan informasinya itu dilakukan secara observasi, wawancara langsung ya ke tempat KUA-nya. Terus data sekunder juga saya ambil dari peroleh kepustakaan, yaitu saya juga ambil dari beberapa buku, jurnal, dan lain-lain. Terus ketiga, metode pengumpulan datanya, yaitu berupa observasi. Observasi itu mengadakan pengamatan secara langsung kepada di tempat KUA-nya, terus wawancara langsung kepada pihak informan kayak seperti pegawai KUA-nya, terus penghulunya. Terus yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada pihak penghulu ketua KUA-nya. Terus jenis dari pendekatan penelitian. Jenisnya itu bersifat lapangan karena kan kita ke tempat langsung ke KUA-nya. Terus pendekatan penelitiannya itu penelitiannya berupa kualitatif. Sistematika pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat, rangka pemikiran penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2-nya itu kajian detailnya itu adanya pengertian perkawinan, pengertian keluarga dan sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah, terus peran konseling dalam melaksanakan keluarga sakinah, terus konsep KUA dalam melaksanakan keluarga sakinah berdasarkan hukum Islam. Bab 3-nya
membahas tentang jenis penelitian, subjek penelitian, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap penelitian. Keempatnya, pembahasan yang membahas tentang temuan penelitian, paparan, dan pembahasan. Bab 5 penutup, yaitu yang terdiri kesimpulan dan saran. Baik, sekian dari saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menjelaskan proposalnya. Dimohon kepada presentator-presentator selanjutnya jika ingin menjelaskan, mohon bilang untuk menggeser slide-nya. Oke, dan saya memberikan waktu 5 menit aja ya, jangan lama-lama. Kita juga harus manfaatin waktu, soalnya yang presentasi nggak cuma 1-2 orang. Baik, selanjutnya yaitu proposal yang akan dijelaskan oleh Sri Puji Mulyani, di mana di dalam proposalnya itu menjelaskan pengucapan talak melalui media online perspektif hukum Islam. Kepada Saudari Sri Puji Mulyani, saya persilakan. Waktu dimulai sejak Anda berbicara. Oke, baik, saya ambil alih. Ada nggak suaranya? Ada. Oke. Bentar. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai judul proposal skripsi saya, yaitu pengucapan talak melalui media online perspektif hukum Islam. Nah, sebelum kita menjelaskan poin berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Nah, perkawinan apa sih? Perkawinan merupakan sunatullah yang umum, tidak hanya manusia yang melakukan perkawinan, tetapi juga semua makhluk pasti melakukan perkawinan, seperti hewan dan tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah agar makhluknya berkembang biak dan juga dapat melestarikan hidupnya. Nah, karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang saling bergantungan satu sama lain, tidak mungkin gitu dapat hidup dengan sendirinya tanpa adanya hubungan sosial. Didasari atau tidak, mereka pasti memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Walaupun kebutuhan tersebut memang ada kalanya dapat dipenuhi secara individual. Dalam hal manusia mempunyai naluri tentang persaudaraan yang harmonis antar umat manusia tanpa membeda-bedakan warna mata, warna kulit, jenis suku, agama, dan juga budaya dan bahasa. Nah, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi dari Al-Quran di sini saja dapat diketahui bahwa Islam itu menganjurkan nikah karena ia merupakan jalan yang sangat penting dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis atau insting seks. Tetapi tidak hanya soal soal seks saja. Sebenarnya tujuan agama Islam itu adalah untuk membentuk keturunan yang mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna menunjukkan dan meningkatkan kehidupan. Jadi perkawinan itu bukanlah semata-mata tentang urusan dan perkawinan suami istri saja, tetapi juga urusan dan kepentingan orang tua dan keluarga atau kekerabatan. Nah, dalam membina rumah tangga tentunya tidak selalu harmonis. Terkadang ada kesalahpahaman gitu atau perbedaan pendapat antara suami, istri ataupun orang tua yang memang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Namun walaupun demikian, seiring berjalannya waktu, perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Tetapi apabila tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, bisa diselesaikan di pengadilan agama.
Perceraian dalam Islam disebut dengan talak. Islam membolehkan adanya talak untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami maupun istri. Hal tersebut ada di dalam QS Al-Baqarah ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakha bima'rufin aw tasrihum biihsanin. Artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali setelah suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan menceraikan dengan baik. Jadi di dalam talak itu ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai tersebut dijatuhkan secara sah. Nah, menurut pandangan jumhur ulama, rukun nikah terdiri dari 5, yaitu suami yang menjatuhkan rukun talak ya, mohon maaf, terdiri dari 5, yaitu suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, sigot hubungan suami istri, dan adanya kehendak menjatuhkan talak. Jadi dalam hukum Islam dilihat dari segi penyampaian talak, suami bisa menjatuhkan talak dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan ucapan, yang kedua itu dengan tertulis. Bentar. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat ini, jadi membawa paradigma baru dan dalam memahami berbagai masalah yang muncul di kalangan umat Islam. Demikian, umat Islam harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam memberikan istinbat hukum terhadap masalah kontemporer yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebagaimana tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di era digital yang tidak mengenal ruang dan waktu, banyak permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberi kepastian hukum tanpa keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah. Berkembangnya media komunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu itu di mana telah mematahkan paradigma sebelumnya dan memutus ruang antara ideologis dan juga sosiokultural dalam masyarakat. Salah satu jenis akad yang mungkin bisa langsung sekarang dengan adanya media komunikasi yang pesat juga terkena dampak kemajuan teknologi. Nah, yaitu masalah lafaz talak, baik bisa melalui SMS maupun telepon. Terus perceraian melalui media online tersebut mengundang perbedaan pendapat antar ulama. Ada ulama yang mengatakan setuju dan ada juga yang mengatakan tidak setuju mengenai tentang keabsahannya. Mengutip dari Moksiti Gojali dari The Wahid Institute bahwa esensi perceraian melalui media online bukan hanya pada perspektif keabsahan perceraian saja, tetapi juga harus dilihat dari filosofis normatif, yaitu perceraian dengan media online dianggap tidak ma'ruf atau dilihat dari moralnya ya. Maka berdasarkan latar belakang di atas, saya penulis ingin mengkaji judul mengenai pengucapan talak melalui media online perspektif hukum Islam. Nah, adapun yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti saya ini yang pertama, bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pengucapan talak melalui media online. Yang kedua, bagaimana keabsahan dalam hukum Islam terhadap pengucapan talak melalui media online. Nah, yang poin ketiga yaitu fokus penelitian. Nah, jadi saya dalam penelitian ini difokuskan pada inti dari permasalahan yaitu ketentuan dan keabsahan hukum Islam dalam pengucapan talak melalui media online. Baik ke via SMS maupun telepon. Nah, yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu mencakup beberapa poin. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pengucapan talak melalui media online. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana keabsahan dalam hukum Islam terhadap pengucapan talak melalui media online. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2. Yang pertama secara teoritis. Yang kedua secara praktis. Nah, secara teoritis yaitu memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum perceraian dengan pengucapan lafaz talak melalui media online. Yang kedua yaitu kepastian ketentuan hukum lafaz perceraian melalui media online.
Nah, yang kedua yaitu secara praktis, yang pertama bagi penulis sendiri yaitu menumbuhkan pengetahuan dan memperoleh pemahaman bagaimana ketentuan dan keabsahan dari pada pengucapan talak melalui media online itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada bagi pembaca, yaitu pastinya memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu yang relevan. Nah, saya di sini mengambil 2 skripsi. Nah, yang pertama itu ada skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2018 yang disusun oleh M. Lukman Hakim dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone. Dengan menggunakan metode kualitatif, perbedaan antara penulis sebelumnya dan penulis sekarang, yaitu penulis sekarang ya, terletak pada formulasi masalah pada penelitian ini. Penulis yang si M. Lukman ini lebih menjurus kepada kasus-kasus percayaan di Indonesia yang dilakukan media elektronik dan menganalisa perkara lebih kepada tinjauan hukum Islam. Nah, persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis yaitu pada metode penelitiannya. Nah, yang kedua yaitu ada skripsi dari UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2021 yang disusun oleh Muhammad Akib dengan judul Hukum Talak dengan Pesan Tertulis Melalui Media Komunikasi, Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Hazm. Dengan menggunakan metode kualitatif, pada penelitian ini penulis lebih menjurus dan terpaku hanya kepada pendapat dan metode Al-Mawardi dan Ibnu Hazm saja. Terus hanya membahas hukum talak dengan pesan tertulis saja. Adapun perbedaan penulis yang terdahulu yaitu Muhammad Akib dengan penulis yang saya lagi teliti, yaitu perbedaannya penulis sekarang yaitu membahas tentang talak dengan menggunakan telepon media online lainnya, serta penulis tidak terpaku hanya kepada kedua pendapat saja, tetapi penulis lebih melihat cara pandang jumhur ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Nah, adapun poin berikutnya itu kerangka pemikiran. Jadi talak menurut Al-Jaziri yaitu mendefinisikan talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Pengucapan adalah cara di mana suatu kata atau bahasa dikeluarkan atau diucapkan. Pengucapan talak dalam Islam adalah proses di mana suami mengucapkan kata talak atau sejenisnya untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan istri. Terus dalam perspektif hukum Islam adalah pandangan atau sudut pandang yang diambil dalam memahami dan menerapkan hukum dalam Islam. Terus dasar hukum talak dalam Islam itu adalah mubah sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu. Talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Terus media online. Media online itu adalah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Adapun berikutnya itu talak melalui media online adalah seorang suami yang mengucapkan talak melalui media online baik via tulisan atau SMS maupun telepon. Dalam hal ini menimbulkan perbedaan pendapat, masih menimbulkan perbedaan pendapat, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Terus yang berikutnya yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian dalam skripsi saya yaitu jenis data kualitatif. Terus metode penelitiannya yaitu metode kepustakaan atau library research. Terus yang ketiga yaitu sumber data. Nah, saya di sini hanya Baik, mohon maaf kepada Teh Sri Puji. Waktunya udah habis ya, udah kelamaan juga. Selanjutnya kita langsung aja ke pemateri selanjutnya, yaitu kepada Kalisa Naila Lesmana. Kita ngabisin perempuan dulu ya. Jadi selanjutnya yaitu kepada Kalisa Naila Lesmana, saya ingatkan lagi bahwa waktunya yaitu 5 menit aja gitu. 5 menit dari presentator mulai berbicara ya. Selanjutnya yaitu kepada Kalisa Naila Lesmana, di mana proposalnya itu berjudul
upaya kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kepada Khalisana Lasmana, saya persilahkan. Waktu dimulai di saat Anda berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Langsung saja, latar belakang masalahnya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan adalah suatu ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah, yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita yang menghalalkan terjadinya hubungan seksual sukarela antara kedua belah pihak dan kehendak kedua belah pihak untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan hidup yang diliputi dengan rasa kasih sayang penuh dengan cinta dan kedamaian dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah bukanlah hal yang mustahil dan mudah karena memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan selalu berdoa untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, semakin berkembangnya kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan di masyarakat, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang belum cukup umur. Batasan umum usia seseorang dapat dikatakan sebagai seseorang yang balik adalah 9 tahun bagi perempuan. Biasanya perempuan mengalami menstruasi dan 15 tahun bagi laki-laki. Namun perkembangan fisik dan psikis setiap orang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan standar umum seseorang yang sudah balik dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Apabila seseorang yang lebih muda dari itu ingin menikah, maka ia harus meminta izin kepada pengadilan atau yang disebut dengan surat dispensasi nikah, dan harus memberikan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup mendukung. Karenanya, penguatan dan pelestarian nilai-nilai pernikahan sesuai dengan hal ajaran agama termasuk pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian lebih dari semua pihak seperti masyarakat dan khususnya Badan Urusan Agama atau KUA. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pernikahan dini yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka dalam bentuk skripsi dengan judul Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya yaitu yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan sebagai permasalahan seputar pernikahan dini dan peranan KUA Kecamatan Cisoka dalam menanggulangi pernikahan dini. Yang pertama yaitu apa saja faktor pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, tujuan penulisan. Penelitian ini bertujuan untuk antara lain yang pertama, mengetahui apa saja yang menjadi faktor pernikahan dini di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca serta menjadi bahan masukan peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama. Yang kedua, bagi akademisi sebagai tambahan wawasan mengenai pernikahan dini dan Kantor Urusan Agama. Yang ketiga, bagi Kantor Urusan Agama sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini. Selanjutnya, fokus penelitian.
Pada saat ini, masih banyak masyarakat yang minim pengetahuannya tentang hukum sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti pernikahan di bawah umur. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, bisa melalui orang tua, tokoh agama, dan melalui pemerintahan, yaitu kantor urusan agama. Dan yang menjadi fokus penelitian adalah upaya meminimalisir pernikahan dini melalui kantor urusan agama sangat berperan penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentunya dilindungi undang-undang dan negara juga. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, ada skripsi Aprilia Anggi Astuti, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro tahun 2020 yang berjudul Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tata Karya, Kecamatan Abung, Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, menjelaskan tentang dampak-dampak yang dialami pada pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak di Desa Tata Karya, diantaranya yaitu ekonomi rendah yang berdampak pada pendidikan anak sehingga anak tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian berdampak juga terhadap psikolog anak karena belum adanya kematangan terhadap psikolog dari pasangan. Mereka belum bisa atau belum paham bagaimana memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Yang kedua ada skripsi Okta Dwi Silvania, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Karena Alasan Menghindari Zina. Studi kasus di Komplek Bumi Serang Baru BSD. Baik, terima kasih kepada presentator Saudari Khalisa. Mohon maaf ya, waktunya sudah selesai. Selanjutnya kita ke presentator selanjutnya, yaitu Saudara Wildan Abdurrahman. Di mana proposalnya menjelaskan atau judulnya yaitu Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. Kepada Saudara Wildan Abdurrahman, saya persilakan. Dan saya ingatkan kembali, waktunya hanya 5 menit ya. Jadi tolong jangan lama-lama gitu, karena akan di-cut. Oke, kepada Saudara Wildan saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal skripsi saya yang berjudul terkait dampak game online terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam, di mana pembahasan pertama terkait latar belakang masalah. Nah, agama Islam dipandang sebagai satu ajaran yang lengkap karena merangkul berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang sangat ditekankan adalah hukum keluarga Islam, atau yang dikenal dengan sebagai al-akhwalu al-syahsyah. Dalam ranah ini, Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana membina hubungan keluarga dengan baik. Ajaran Islam menekankan pentingnya mempertahankan keharmonisan keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun perlu diakui bahwa dalam usaha mencapai tujuan tersebut, setiap individu akan diuji dan dihadapkan pada cobaan. Apalagi di zaman sekarang, konflik antar keluarga semakin sering terjadi, baik disebabkan oleh perbedaan pandangan, masalah sepele maupun persoalan yang lebih serius. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, kita dihadapkan pada inovasi-inovasi yang memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam hal komunikasi. Salah satu contoh yang umum adalah penggunaan handphone yang kini telah menjadi sarana komunikasi yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meskipun handphone membawa manfaat besar dalam mempermudah komunikasi, di sisi lain keberadaan game online sebagai salah satu fitur di dalamnya yang dapat menimbulkan dampak negatif. Kecanduan terhadap game online menjadi semakin umum, tidak hanya di kalangan generasi muda, tetapi juga di kalangan orang dewasa, termasuk mereka yang sudah berkeluarga. Hal ini dapat menyebabkan kelalaian terhadap tanggung jawab sebagai kepada keluarga, mengakibatkan kelupaan terhadap tugas-tugas rumah tangga, dan pada akhirnya berpotensi merusak keharmonisan keluarga yang sudah lama terjalin. Peningkatan penggunaan game online ini telah membawa dampak signifikan terhadap keharmonisan keluarga dalam era digital ini. Game online yang sudah dianggap sebagai bentuk hiburan, kini telah menjadi bagian utama dari aktivitas sehari-hari, menciptakan tantangan sendiri dalam hal dinamika atau hubungan keluarga. Dalam latar belakang ini, pengesahan perilaku terlihat dari segi intensitas penggunaan game online. Tidak terbatas pada kalangan generasi muda, dampaknya telah meluas sehingga mencakup orang dewasa, termasuk mereka yang telah menikah dan memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga.
Keberlanjutan keterlibatan intensif dalam game online dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam interaksi keluarga, di mana individu terlalu fokus pada realitas maya, mengesampingkan tanggung jawab dan kewajiban sehari-hari. Penting untuk diakui bahwa daya tarik game online menciptakan lingkungan yang adiktif, mengakibatkan pengabaian terhadap waktu yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga. Komunikasi dan keterlibatan emosional antara anggota keluarga seringkali menjadi korban dalam dinamika ini. Selain ini, dampaknya dapat tercermin dalam ketidakseimbangan waktu antara aktivitas daring dan kebutuhan nyata di kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan rumah tangga, perhatian terhadap pasangan, dan tanggung jawab sebagai orang tua. Maka latar belakang ini dampak negatif game online terhadap keharmonisan keluarga menyoroti perlunya kesadaran dan manajemen waktu yang bijak. Penting untuk menemukan keseimbangan yang sehat antara dunia virtual dan realitas keluarga, sehingga keberadaan teknologi modern tidak menggeser peran vital keluarga dalam membangun hubungan yang kokoh dan seimbang secara emosional. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengambil judul Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Keluarga, Studi Kasus di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Adapun rumusan masalah, di mana yang pertama bagaimana dampak yang ditimbulkan game online terhadap keharmonisan keluarga, dan yang kedua bagaimana perspektif hukum Islam tentang game online. Adapun tujuan penelitian, di mana yang pertama ada untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan game online terhadap keharmonisan keluarga. Yang kedua, untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang game online. Adapun manfaat penelitian, di mana yang pertama mampu memberikan informasi kepada masyarakat di Kecamatan Cipocok tentang perspektif hukum Islam tentang game online. Dan yang kedua, mampu memberikan informasi kepada masyarakat di Kecamatan Cipocok tentang cara membentuk keluarga yang harmonis dalam perspektif Islam. Adapun penelitian yang terdahulu, di mana saya mengambil 3 skripsi. Yang pertama ada skripsi karya M. Abror Ali Akbar tahun 2020 Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul Dampak Kecanduan Game Online PUBG terhadap ketahanan keluarga, studi kasus di Desa Kalebar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil analisnya ditemukan bahwa pertama, perilaku kecanduan game online PUBG akan menyebabkan perilaku menjadi boros uang dan waktu karena dengan bermain game online menggunakan kuota yang banyak dan waktu yang banyak dalam penggunaannya. Adapun skripsi yang kedua, yaitu skripsi karya Aika Rahmatika Asri tahun 2022 Universitas Negeri Makassar dengan judul Kecanduan Game Online Siswa dan Penanganannya pada Era Pandemi di SMA Negeri 13. Berdasarkan hasil analisnya dideskripsikan bahwa faktor yang mempengaruhi game online sih. Baik, mohon maaf kepada presentator Wildan ya, dikarenakan waktunya terbatas, waktunya sudah selesai. Saya ingatkan kembali kepada presentator-presentator selanjutnya, jika ingin menjelaskan apa yang ada di proposalnya secara selesai, tolong jelaskan poin-poinnya saja, jangan terlalu bertele-tele di latar belakang. Baik, selanjutnya yaitu proposal dari Saudara Muhammad Farhan Aulia yang berjudul Implementasi atas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam, studi kasus di Desa Pasir Angin. Kepada Saudara Farhan Aulia, saya persilakan. Saya ingatkan kembali waktunya hanya 5 menit dari Anda berbicara. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Implementasi Asas Keadilan dan Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam, studi kasus di Desa Pasir Angin. Langsung saja ke latar belakang masalah. Hukum keluarga Islam merupakan pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, dan hak-hak anak. Asas keadilan dan perlindungan anak menjadi landasan utama dalam hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan melindungi hak-hak anak. Asas keadilan dan perlindungan anak. Desa Pasir Angin merupakan salah satu desa di Pandeglang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di desa ini, hukum keluarga Islam masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa implementasi asas keadilan dan perlindungan anak
belum sepenuhnya optimal. Namun dalam beberapa kasus, penerapan hukum keluarga Islam di Desa Pasir Angin masih menemui kendala. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum Islam. Dan selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana implementasi asas keadilan dalam hukum keluarga Islam di Desa Pasir Angin? Yang kedua, bagaimana implementasi pelindungan anak dalam hukum keluarga Islam di Desa Pasir Angin? Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam di Desa Pasir Angin? Adapun tujuan penelitiannya, yaitu satu, menganalisis implementasi asas keadilan dalam hukum keluarga Islam di Desa Pasir Angin. Dan yang kedua, menganalisis implementasi pelindungan anak dalam hukum keluarga Islam di Desa Pasir Angin. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam. Dan yang selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya mengambil 3 jurnal, yaitu Jurnal Hukum Islam, Jurnal Syariah, dan Jurnal Al-Hikmah. Di dalam Jurnal Hukum Islam, itu ada implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam perkawinan usia dini di Desa Pasir Angin. Dibuat tahun 2020 oleh Sari Ramadhani. Dan di Jurnal Syariah ada implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Desa Pasir Angin, dan dibuat tahun 2019 oleh Nurul Hidayah. Dan yang di Jurnal Al-Hikmah ada peran orang tua dalam membentuk karakter anak yang Islam di Desa Pasir Angin, dibuat tahun 2019 oleh Asep Saiful Rahmat. Dan yang selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ada satu, asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam. Dan yang kedua, implementasi asas keadilan dan perlindungan anak di Desa Pasir Angin. Dan yang seterusnya, manfaat penelitian. Yang satu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam. Dan yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam di Desa Pasir Angin. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan yang selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu satu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, sistematika penulisan. Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan skripsi, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut. Itu bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab kedua ada tinjauan pustaka, yaitu satu, implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum Islam, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum Islam. Yang ketiga ada studi kasus implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam. Yang keempat, kerangka teori. Dan di bab ketiga ada metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ada jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian. Di bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, yang di dalamnya ada implementasi asas keadilan dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam,
di Desa Pasir Angin. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas keadilan dan pelindungan anak dalam hukum keluarga Islam di Desa Pasir Angin. Dan yang ketiga ada pembahasan. Dan bab terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ranawia. Dikarenakan waktunya sudah habis, jadi dicukupkan ya. Selanjutnya kita ke presentator selanjutnya, yaitu Saudara Afkarul Azki Jidan dengan judul proposalnya yaitu Analisis Perjanjian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, 1974 tentang perkawinan. Saya ingatkan kembali waktu Anda hanya 5 menit saja, dimulai di saat Anda berbicara. Kepada Saudara Afkarul Azki Jidan untuk menjelaskan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Perjanjian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Latar belakang. Manusia diciptakan untuk saling berpasangan-pasangan. Manusia satu sama lain saling membutuhkan dan dalam menjalani hubungan. Demi terwujudnya hal tersebut, maka hadirlah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu momentum yang sakral yang sangat diinginkan setiap orang oleh semua agama. Dengan harapan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dalam rumah tangga dan membangun rumah tangga yang harmonis. Perjanjian perkawinan bukan hal biasa dilakukan di masyarakat. Perjanjian perkawinan bukan hal biasa dilakukan di masyarakat karena masyarakat belum terbiasa dengan perjanjian kawin sebagaimana dalam KUH Perdata. Sebenarnya perjanjian perkawinan masih jarang ditemui di masyarakat Indonesia. Sebab daripada itu adalah karena ketidakpahaman masyarakat terkait perjanjian perkawinan. Masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu hal yang penting meskipun undang-undang sudah mengaturnya dalam bab 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lanjut ke bawahnya, guys. Maka perjanjian perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu suatu jenis perkawinan oleh suami istri atas dasar persetujuan bersama dan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan tersebut merupakan rumus yang bersifat formal. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan berakibat setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak dapat diubah dan tidak dapat dipalsukan dengan cara apapun. Lanjut, berdasarkan uraian tersebut diperlukan penjelasan dan kepastian makna dengan adanya perbedaan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan putusan MK tersebut. Sehingga kepastian hukum, fungsi yang opsional, dan kesepakatan kedua belah calon suami akan memiliki kejelasan. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti, menganalisis, dan mengkaji permasalahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan. Baiklah, selanjutnya adalah langsung saja ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang di atas, dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana relevansi perjanjian perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
tahun 74 tentang perkawinan dan putusan MK nomor 16 garis miring PUU garis miring Romawi dan garis miring 2015. Yang kedua adalah bagaimana akibat hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan putusan MK terhadap perjanjian perkawinan. Selanjutnya adalah tujuan masalah. Untuk mengetahui dan memahami relevansi perjanjian perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 74. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Secara teoritis yang pertama adalah secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Dan secara praktisnya untuk instansi khususnya pengadilan agama dan pengadilan negeri agar dapat bersinergi untuk mengenal dan menjadikan pertimbangan dalam pembentukan perjanjian perkawinan. Selanjutnya adalah landasan teoritis. Pengertian pernikahan. Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami istri dalam rangka mewujudkan 30 kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Sedikit ada 4 macam yang menjadi tujuan perkawinan. Yang pertama adalah Baik, terima kasih kepada Saudara Afkarul Azki. Mohon maaf sebelumnya karena waktunya sudah habis ya, jadi dicukupkan. Selanjutnya kita beralih ke pemateri selanjutnya, yaitu pemateri terakhir, di mana akan dijelaskan oleh Saudara Al-Fauzi Salam dengan judul proposalnya yaitu Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang. Kepada Saudara Al-Fauzi Salam, saya persilahkan. Diingatkan lagi bahwa waktu Anda hanya 5 menit ya. Dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik. Pada moderator, terima kasih Saudara Abdul Mulon Ragi. Sedikitnya di sini saya akan menjelaskan daripada analisis akta kelahiran anak adopsi ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi kasus di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serang. Lanjut ke latar belakang. Di sini anak merupakan dambaan dari setiap keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari seorang ayah, ibu, anak. Ketiga unsur keluarga tersebut seringkali tidak terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat satu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu. Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri tanpa surat adopsi yang semestinya. Cara tersebut kemudian berkembang di mana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain terdapat pada panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar, dan lain sebagainya. Adopsi juga dapat diperhitungkan sebagai suatu usaha untuk menggandakan kondisi yang melindungi anak, dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam adopsi. Problematika pengangkatan anak akan muncul dan bermula dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri dengan perkembangan lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat, termasuk juga legalitas dari anak tersebut nantinya jika dikaitkan dengan perlindungan anak
Dari berbagai bentuk adopsi yang dikenal di Indonesia mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah yang suatu daerah lain. Bagi masyarakat pribumi, perbedaan ini jelas terlantar antara daerah yang lingkungan hukumnya berbeda, sehingga akibat hukumnya dari pengangkatan anak itu berbeda pula, yang pada umumnya dapat diketahui dan sebagaimana status hak si anak terdapat harta warisan dari orang tua angkatnya. Kelahiran pada program prioritas untuk masalah kependudukan, hal ini kedudukan hukum atau status seseorang itu dapat dilihat sewaktu-waktu dengan memiliki alat bukti otentik. Selain itu, informasi data akta kelahiran juga penting. Yang pertama itu untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, yang kedua itu untuk menunjang data perencanaan pembangunan, yang ketiga itu untuk pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan hal-hal di atas, maka saya menulis proposal skripsi ini dengan analisis kelahiran anak adopsi ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, studi kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang. Nah, identifikasi masalah tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi beberapa akta seperti akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pergantian nama, dan juga akta pengakuan dan pengkandungan anak. Agar penelitian ini bertuju pada suatu masalah tertentu dan lebih mendalam pembahasannya, maka perlu diadakannya pembahasan masalah. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pembatasan masalah pada suatu masalah tertentu, yaitu penertiban akta kelahiran anak adopsi beserta permasalahan yang timbul di beberapa cara penyelesaian. Dalam penelitian ini juga diutamakan bagi kepengurusan akta kelahiran adopsi. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah diuraikan memudahkan menyusun skripsi ini, menunjukkan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prosedur penertiban akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang. Yang kedua itu bagaimana perbedaan pengurusan akta kelahiran anak kandung dengan anak adopsi. Yang ketiga itu bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap hubungan perdata anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya, dengan orang tua adopsi. Selanjutnya, manfaat penelitian, yakni manfaat teoritis, memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penertiban akta kelahiran bagi seorang anak hingga anak memiliki alat bukti yang otentik sehingga kelahiran dan juga dapat menambah pengetahuannya. Yang kedua, ada manfaat praktis, dapat memberikan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir kita, yaitu Saudara Al-Fauzi Salam. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan proposalnya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada dari audiens yang ingin menanyakan kepada para presentator, saya persilahkan. Yang mau bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu ya.
Baik, teman-teman, apakah tidak ada yang ingin bertanya mengenai konsep-konsep proposal yang telah dipaparkan oleh para presentator, atau ingin bertanya dari segi penulisan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand dan sebutkan nama dan NIM-nya. Ayo, silakan yang mau bertanya. Pada pasif semua ini gimana? Pasif dan pada matiin video semua ini. Gimana ini? Kuliah kok matiin video. Cuma moderatornya yang aktif videonya ini. Yang lain kemana ini? Jangan pada tidur ini. Hadir, Pak. Ya udah, ayo silakan. Ada yang mau bertanya gimana? Ayo. Iya, baik. Dimohon kepada seluruh audiens agar membuka kameranya ya, agar kita terlihat juga. Dimohon kepada para audiens untuk on cam. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagaimana, Pak? Nunggu ada yang bertanya aja atau kayak gitu? Nggak ada nih, beneran nih. Nah, satu pun tidak ada yang mempertanyakan. Apa karena pengelolaan kelasnya ini kurang? Kelihatan kan tadi videonya, apa namanya? Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan kan? Iya, Pak. Kira-kira Nggak ada yang nanya. kira-kira ini dari tampilan proposal mereka yang presentasi, ada nggak yang menurut pedoman itu ganjal atau janggal atau aneh? Karena kalian kan punya ilmunya, punya buku pedomannya. Kalian bandingkan dengan yang ada di presentasi temannya. Ada nggak yang janggal? Atau ada nggak yang tidak sesuai? Gitu. Sederhana begitu aja. Itu kalau kalian kuasai betul pedomannya. Jadi kalau kalian tidak pernah baca, kalian cuma prinsip, udahlah sekarang tidak penting. Yang penting nanti kalau sudah mau mau bimbingan skripsi baru baca lagi gitu. Atau gimana? Tuh, putus-putus. Kalau masih nyambung nggak ini? Masih, Pak. Masih nyambung. Soalnya di sini lambat nih, di tempat saya lambat. Tersendat. Dan ada lagi yang mau disampaikan ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya kasih waktu 5 menit lagi dah. Kalau ada yang mau tanyakan sebelum saya buatkan evaluasinya. Silakan. Mangga, Katuran yang mau bertanya. Maaf saya sambil ngopi ini ya. Ngantuk saya kalau udah. Oke deh, kalau dianggap tidak ada, oke perhatikan ya.
Coba perhatikan. Secara umum, ya saya bicara secara umum aja ya, biar nggak terlalu melebar, waktunya juga terbatas ini. Secara umum sudah cukup baik penampilan atau interface dari proposal kalian. Hanya saja lagi-lagi balik-balik ke pengulangan-pengulangan. Karena di sini saya lihat nih di beberapa proposal dari yang dipresentasikan itu masih ada pengulangan kesalahan. Misalnya masih menuliskan bab 1 pendahuluan. Kan saya sudah bilang dari kemarin. Yang namanya proposal tidak ada bab 1, tidak ada isinya pendahuluan, semuanya proposal. Berarti pencantuman bab 1 itu tidak relevan karena bukan bagian dari bab 1, bukan bagian dari bab-bab dalam skripsi. Jadi tolong sekali lagi tolong. Jangan sekali-kali menulis bab 1 pendahuluan. Tidak ada itu di proposal. Kalau nanti kalian sudah lulus dan kemudian nanti kalian jadi dosen, nanti ada program proyek penelitian tahun 2028 nanti itu. Atau tahun 2031 kalian sudah jadi dosen UIN Banten. Gak ada yang ngamininya. Gak ada yang menjadi dosen ya? Gak ada yang ngamini saya nih ya? Amin, Pak, amin. Kalau diceletukin gak dijawab. Amin, Pak. Nah, baru 2 orang ini. Jadi nanti pada saat penelitian itu tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, tapi hanya ada judul proposal dan kemudian poin A besar. Apa? Latar belakang masalah, kemudian batasan masalah, kemudian rumusan masalah dan seterusnya. Jadi proposal itu hanya ada poin per poin, tidak ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ini yang harus diperbaiki ya, jangan sekedar asal nulis saja. Kalian nulis saja dikoreksi. Mestinya dikoreksi dulu. Kemudian juga ada pengulangan ketika membuat spasi, menentukan spasi. Kan sudah saya ingatkan dari dulu, dari kemarin-kemarin, spasi untuk proposal samakan saja dengan skripsi. Berarti berapa? Berapa spasinya? 2. 2, Pak. 2. Jadi jangan 1,5 ini tadi masih ada yang 1,5 ini. Ditambah lagi kalau kutipan langsung, perhatikan kalau hitungannya lebih dari 4 baris, ya berarti harus ditulis 1 spasi, bukan 2 spasi. Dan harus ada footnote-nya kalau itu kutipan. Itu pasti mutlak harus ada footnote-nya atau catatan kaki. Nah, boleh tidak ada, harus ada. Ya. Itu ya yang harus diperhatikan. Karena ini sangat detail ya. Nanti dosen penguji proposal pada saat kalian ujian sidang proposal akan diteliti baik-baik itu. Oh, ini kesalahannya di bagian A, B, C, D dan seterusnya. Jadi bukan seperti itu. Diperbaiki. Terus kemudian juga di sini juga masih ada yang mencantumkan body note ya, body note. Padahal di dalam skripsi, dalam pedoman penulisan karya ilmiah di Fakultas Syariah yang kita anut, tidak ada itu body note. Body itu kayak apa? Ya kayak misalnya ada komentar kutipan langsungnya, kemudian ditutup dengan dalam kurung Ibnu Sina, koma, tahun bukunya, terus halamannya. Tidak begitu, itu kan body note. Tidak ada body note di dalam penulisan karya ilmiah di Fakultas Syariah kita. Yang ada apa? Adanya footnote atau paling tidak endnote. Tapi endnote juga kadang nggak ada. Kecuali mungkin nanti kalau kalian sudah jadi dosen, nanti ada kompetisi, ada program penelitian 2031 misalnya, nanti biasanya ada endnote atau catatan akhir. Biasanya di jurnal masih pakai seperti itu.
jurnal-jurnal terakreditasi biasanya pakai EndNote ya. Deskripsi tidak ada, di syariat tidak ada. Ini tolong diperhatikan. Tidak ada EndNote, tidak ada body note, yang ada hanya footnote, catatan kaki. Itu ya. Masih ada itu di beberapa skripsi yang beberapa proposal yang saya baca itu. Itu secara umum. Mungkin kalau bisa terus lebih jauh, mungkin akan ketemu lagi yang banyak sekali kekurangan dan kesalahannya. Tapi saya anggap ya sudahlah. Kalian pasti bisa belajar dari kesalahan dan saya yakin waktunya tidak cukup kalau dipreteli satu-satu. Karena waktunya sekarang sudah jam 15.40, tinggal 10 menit lagi. Jadi intinya saya ambilkan saja bagian-bagian umumnya saja. Perbaikannya seperti itu. Dan tolong diingat, kesalahan ini jangan terulang lagi di kelompok 4 dan 5. Tolong jangan terulang lagi. Segera langsung revisi perbaikan. Kalau ternyata sudah kadang ditulis, misalnya sekarang udah ada yang nulis proposal kelompok 4 atau 5, salah, langsung perbaiki, ganti. Supaya nanti ketika dipresentasikan di jadwalnya, sudah sesuai dengan pedoman. Gitu ya. Itu evaluasi saya untuk presentasi hari ini, kelompok 3 yang menurut saya sudah cukup baik. Dan seperti janji saya, semua kelompok 4 yang presentasi hari ini 7 orang ya, saya kasih nilai 100. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Kelompok 3, Pak, bukan 4. Oh ya, kelompok 3 ya, sorry, maaf. Kelompok 3 saya kasih nilai 100 dan semoga bisa menjadi pemicu agar kalian bisa lebih baik lagi. Ya. Amin. Oke. Sudah cukup ini waktunya ya. Sudah 15.41. Tinggal 9 menit lagi waktu habis. Dan untuk absen, ini sudah ada 30 orang yang mengisi absen. Adakah yang masih belum mendapatkan link sejak tadi? Saya belum absen, Pak. Siapa namanya? Kamu sudah buka belum? Afkarul, Pak. Ya, udah buka belum kamu itunya? Chat room-nya. Kan sudah saya bagikan tuh. Sudah dibuka? Udah, Pak, nggak ada, Pak. Kirim ulang, Pak, maaf. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke, ini saya bagikan. Afkarul Azki Zidane. Aduh. Mana ini? Lambat saya di laptop saya ini. Bentar ya, sabar ya. Iya, Bapak. Lambat banget nih laptop saya ini. Atau gini aja dah, siapa moderator Nuragis? Iya, Pak. Nanti saya kirim ke Afkar langsung, Pak ya. Pasti ya. Ya. Ini udah bisa nih, ntar. Saya saja, ntar. Nah, udah bisa nih. Oke. Udah bisa, Pak? Udah bisa. Ini, ya. Oke. Ini ASCII ya, udah saya kirimkan ya. Silakan dibuka di Zoom. Nah, udah, silakan dibuka. Linknya sudah saya kirimkan. Iya. Ada lagi yang belum dapat? Sudah semua ya? Oke, baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil hari ini bisa meningkatkan kualitas presentasi proposal untuk kelompok yang tersisa. Dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran untuk kelompok 3 agar
di masa yang akan datang, terutama pada saat kalian nanti mengikuti sidang proposal, pada saat kalian mendaftarkan proposal kalian, bisa kalian terapkan seluruh isi dari modul atau pedoman, bisa kalian terapkan langsung ke dalam proposal kalian masing-masing. Saya kira itu, dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Pak, untuk minggu depan online atau offline Pak kira-kira? Minggu depan tanggal berapa? 29 ya? Ya, Online. oke Pak. Minggu depan siapa moderatornya? Kelompok 4? Sudah ingin? Agus. Agus siapa? Agus Maulana? Iya Pak. Mana Agus Maulana? Sudah keluar ya? Dari tadi juga. Tolong ingatkan ke dia agar persiapkan prepare semaksimal mungkin. Kalau dia punya laptop, pinjam laptop. Dan tolong kumpulkan proposal teman-temannya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.